Redaksi Indonesia. Wow, keren ya. Halo, selamat pagi. Gimana nih? Kita serasa di Bandung. Tapi udah jalan di tempat tadi ya? Iya, ini cocok sekali mengawali semangat pagi kita tentunya dengan tadi alunan lagu dari Paduan Suara Pajajaran, Universitas Pajajaran Bandung. Jadi nggak heran kalau lagunya juga Halo Halo Bandung ya. Iya, bikin kita semangat dong pagi-pagi apalagi akhir pekan seperti ini, Nda. Tadi malam sempat lihat Supermoon nggak? Kayak gimana sih Supermoon? Ada ya? Ada, bulannya gede gitu. Saya nggak sempat lihat sih sayang gitu. Nggak tahu tuh Nda, kemarin ternyata ada ya? Ada. Jadi bulan emang dekat sekali dengan bumi. Dekat dengan bumi, cahayanya juga 3 kali lebih terang. Jadi terlihat lebih besar. Pasti gitu. indah sekali ya. Indah banget. Seperti nama kamu. Nah, dan tentunya nanti sayang rasanya kalau kita sudah kedatangan suara-suara emas dari Bandung jauh-jauh tapi nggak kita ajak ngobrol. Betul. Karena mereka selain pandai nyanyi juga tentu nanti bisa berbagi cerita apa sih di balik nanti cerita lengkapnya mereka. Masih ada lagi banyak Nanti kita dengerin pengalaman seperti apa. Terus yang seru-seru dari selama mereka mengikuti kegiatan seperti ini kayak gimana sih? Betul, yang pasti nanti saya Indah Diana Vita dan Teguh Parvinanda akan terus memandu Anda dari kawasan Ekopark Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara. Tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu ya informasi-informasi terhangat yang sudah berhasil dihimpun yang terjadi sejak hari kemarin sampai dengan tadi malam. Betul, kayaknya. Dan rekan kita di studio sudah siap untuk menyampaikan beberapa informasi tentunya. Ya, di sana ada Liviana Cerlisa. Halo, selamat pagi Livi. Ya, selamat pagi Indah. Ya tentunya kalian di sana sudah nggak siap nih untuk segera bernyanyi bersama mereka. Nggak sabar maksudnya mungkin yang siap pasti dong kita ya. Iya maksudnya nggak sabar. Bisa jadi terlalu antusias Ninda. Ya silakan Livi. Iya, Kompas pagi hari ini tentunya akan membahas segenap informasi teraktual untuk Anda. Dan bersama saya Liviana Cerlisa, inilah Kompas pagi selengkapnya. Ya, saudara, kita awali informasi pertama dari Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 51 tahanan imigran asal Afghanistan yang ditahan di rumah tahanan imigrasi kantor wilayah kehakiman dan hak asasi manusia Manado, Sulawesi Utara melarikan diri dengan cara menggali lubang bawah tanah. 51 dari 74 imigran asal Afghanistan melarikan diri dengan cara menggali lubang bawah tanah di dalam kamar. Penggalian lubang diperkirakan memakan waktu sebulan tanpa diketahui oleh petugas di kantor imigran Manado. Setiap ruang tahanan dihuni imigran sampai 15 orang. Meskipun terdapat kamera pemantau CCTV di dalam rumah tahanan itu, petugas tetap saja kecolongan. Puluhan imigran asal Afghanistan diperkirakan kabur pada Sabtu dini hari. Terakhir petugas mengecek sel tahanan pada Jumat pukul 23 Jumat malam dan baru diketahui Sabtu pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita beralih ke informasi lain, saudara. Kecelakaan lalu lintas menewaskan 4 orang di Kendal, Jawa Tengah. Tabrakan melibatkan mobil bak terbuka yang membawa 20 penumpang dengan sebuah bus penumpang. Tabrakan ini juga menyebabkan 4 orang luka berat dan 14 lainnya luka ringan. Mobil bak terbuka ini ringsek ditabrak bus penumpang jurusan Semarang, Jakarta. Tabrakan ini terjadi karena sopir mobil bak terbuka kurang berhati-hati ketika hendak memutar balik.
Sarno, sang supir mobil bak terbuka, mengaku tak melihat bus yang melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Mobilnya yang bis pick up bantai. selatan samping Langsung masuk ke sawah ya. Wong-wonge tidur kono. Yo ono sing sawah. wis mencelaka rak karuan. Kecelakaan ini terjadi malam hari dan saat kejadian sedang turun hujan. Tabrakan ini menewaskan 4 orang dari 20 orang yang menumpang mobil bak terbuka. 4 penumpang luka berat dan 14 penumpang lainnya luka ringan. Korban tewas mengalami luka di bagian kepala dan pendarahan hebat. Begitu juga dengan penumpang yang mengalami luka berat. Kecelakaan ini ditangani polisi lalu lintas Polres Kendal. Sapawi, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Ya, saudara, kecelakaan lalu lintas tadi malam juga terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Bus penumpang Sumber Kencono jurusan Surabaya-Semarang menabrak mobil Isuzu Elf. 4 orang tewas akibat tabrakan ini dan 1 orang meninggal di tempat kejadian. 4 korban tewas semuanya adalah penumpang mobil Isuzu Elf. Tabrakan ini terjadi di Jalan Boyolali Solo, Kecamatan Banyu Dono, Kabupaten Boyolali. Peristiwa berawal ketika mobil Isuzu Elf hendak berputar arah. Pada waktu bersamaan, mobil Sumber Kencono melaju dari arah Solo. Kondisi yang gelap membuat sopir terlambat mengendalikan bus. Kejadian ini menambah deretan kecelakaan yang melibatkan bus Sumber Kencono. Sedikitnya 4 kali bus Sumber Kencono mengalami kecelakaan. Ya, saudara, kita beralih ke Brebes, Jawa Tengah. Pembagian ribuan bungkus beras gratis untuk para nelayan di Brebes, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Ratusan warga yang bermata pencarian sebagai nelayan berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras gratis sebanyak 4 kilogram. Sejumlah anak balita terjepit di antara antrian panjang ratusan warga di loket penukaran kupon beras gratis yang diadakan pemerintah Kabupaten Brebes di Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Sabtu siang. Padahal sebelumnya polisi dan petugas Satuan Polisi Pamung Praja serta sudah menghimbau agar warga tidak membawa anak balita saat mengantri. Dalam pembagian beras gratis ini sebanyak 48 ton dibagikan kepada warga yang berprofesi sebagai nelayan di beberapa desa di Kecamatan Brebes dan Wanasari. Pemerintah Kabupaten Brebes secara rutin melakukan kegiatan serupa untuk nelayan kecil yang kini sedang masa paceklik atau tidak melaut. Ya, saudara, kita beralih ke informasi mengenai kepemilikan senjata api. Polda Metro Jaya menetapkan Iswahyudi Asari sebagai tersangka dugaan kasus perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman menggunakan senjata api. Polisi juga menyita 2 pucuk senjata pemantik rokok berbentuk senjata api, lebih dari 100 butir peluru tajam dan dokumen kepemilikan senjata api. Iswahyudi Asari ditetapkan sebagai tersangka setelah 6 jam diperiksa polisi terkait dugaan kasus perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman menggunakan senjata api yang terjadi di sebuah restoran di Jakarta bulan lalu. Dari penggeledahan di rumah Iswahyudi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, petugas menemukan sepucuk senjata api genggam, 1 senjata peluru karet, sebuah pemantik rokok berbentuk senjata api, serta 150 butir peluru tajam dan 1 boks peluru karet. Petugas juga menyita sejumlah dokumen kepemilikan senjata api. Polisi terus mendalami untuk membuktikan penggunaan senjata api oleh tersangka untuk mengancam karyawan restoran. Ya, sementara itu, saudara, kisruh pembubaran diskusi buku di Gedung Salihara Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat malam oleh polisi dan anggota Ormas menuai kecaman. Meskipun demikian, polisi menegaskan pihaknya bertindak karena ada keluhan dari warga. Polisi juga tidak menahan sejumlah orang yang terlibat dalam insiden ini. Setelah sempat terjadi ketegangan akibat adanya penghentian paksa terhadap diskusi buku di Gedung Salihara Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin, situasi di gedung yang kerap menggelar acara kebudayaan itu kembali normal. Meski demikian, pembubaran diskusi pada Jumat lalu itu menuai kecaman dari komunitas Salihara. Polisi dinilai telah melakukan intimidasi dan dianggap mengakomodir tuntutan dari sejumlah ormas. Mengutuk tindakan Kapolres Pasar Minggu dengan sangat menyesal terpaksa kami harus mengatakan bahwa
Kapolres Pasar Minggu telah melakukan cara-cara yang tidak simpatik dengan intimidasi, ancaman, dan secara paksa membubarkan diskusi yang berlangsung dengan damai. Polisi menolak anggapan telah berpihak kepada ormas tertentu. Tindakan itu diambil polisi karena ada keluhan dari warga. Jadi manakala melihat suatu situasi kondisi itu akan mengakibatkan munculnya gangguan Kamtibmas sampai kepada tindak pidana, polisi bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, seperti dalam hal masalah diskusi bedah buku ini, karena memang di situ ada potensi-potensi tersebut. Ditambah mereka memang tidak memberitahukan, ada penolakan, inilah potensi yang kita anggap akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, sehingga kita hentikan. Polisi dan ormas tertentu Jumat malam menghentikan paksa acara peluncuran buku Allah, Liberty and Love, karya penulis Kanada Irsyad Manji. Pihak kepolisian menyatakan acara ini tidak mengantongi izin, sedangkan ormas tertentu menuding sang penulis berkampanye untuk menyebarkan perilaku penyimpangan seksual dalam bukunya. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Ya, meskipun bedah buku Allah, Liberal and Love, karya penulis asal Kanada Irsyad Manji sempat mendapat penolakan oleh salah satu ormas, diskusi mengenai buku ini masih terus berlangsung dan berjalan aman. Bertempat di kantor Aliansi Jurnalis Independen AJI kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, diskusi buku Allah, Liberal and Love yang menghadirkan penulisnya juga jurnalis asal Kanada Irsyad Manji Sabtu malam berlangsung aman. Diskusi berjalan lancar dengan penjagaan dari polisi dan barisan Ansor. Masa yang menolak diadakannya diskusi ini sempat mendekati lokasi, tetapi pembubaran diri setelah diskusi berakhir. Walau sempat terkejut atas penolakan dirinya, Irsyad Manji yakin dan mendorong masyarakat Islam Indonesia bisa memberikan paradigma baru soal Islam yang kerap dinilai radikal di mata internasional. Yang masih dari persoalan keamanan, saudara, pasca bentrokan antar warga di Solo, Jawa Tengah, polisi sudah menetapkan tersangka dari 2 kelompok warga. Hari ini polisi masih disiagakan di sejumlah tempat untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Situasi di Kampung Gandekan, Jebres Solo mulai kondusif, meski warga masih dicekam ketakutan. Toko-toko dan tempat usaha di kampung ini sudah kembali beroperasi. Jalan raya yang selama 3 hari diblokade petugas juga sudah bisa dilewati. Namun di beberapa kawasan perkantoran dan jalan-jalan utama, puluhan aparat BRIMOB dan kepolisian masih berjaga-jaga. Polisi kini telah menetapkan 2 tersangka dari 2 kelompok yang bentrok, yang diduga sebagai pemicu terjadinya bentrokan. Tersangka sampai saat ini adalah 2 orang. Siapa saudara? Siapa aja? I dan C. Itu dari kelompok mana? Ya, dari kelompoknya dari Sementara itu, pemerintah Kota Solo akan menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit para korban bentrokan. Pemerintah Kota Solo juga telah mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai Jumat malam. Ya, semuanya dapat santunan semuanya. Jadi kita ke rumah sakit, yang korban masih sakit, kemudian yang sudah pulang ke rumah juga sudah kita jenguk dengan Pak Danrem, Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya tadi kita tengok. Bentrokan yang terjadi Jumat kemarin dipicu perselisihan antara warga Gandekan dan anggota ormas sehari sebelumnya. Hingga kini polisi juga terus mencari pihak lain yang menjadi dalang pengerahan massa hingga terjadinya bentrokan. Tim Liputan Solo, Jawa Tengah. Ya, itu dia informasi mengenai persoalan keamanan, dan kali ini kita beralih ke masalah gizi buruk yang masih menjadi masalah yang dihadapi Indonesia. Orang tua yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu memenuhi gizi anak masih menjadi penyebab utamanya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan masalah kekurangan gizi di dunia. Febrianto terbaring lemah di salah satu bangsal di sebuah rumah sakit di Jakarta Barat. Ditemani ibunya, bocah 10 tahun ini lebih banyak termenung dengan tatapan kosong. Sesekali ia meringis menahan perih. Sebagai anak menderita gizi buruk, berat tubuh Febrianto hanya 9 kg dengan tinggi 88 cm. Sarki, ayahnya yang bekerja sebagai pemulung, mengakui tak sanggup memenuhi gizi anaknya.
Dengan penghasilan sekitar 300.000 sebulan, Sarki hanya bisa memberi makan Febrianto dan 2 anaknya yang lain seadanya. Ia masih bersyukur mendapatkan bantuan susu gratis sebulan sekali dari puskesmas. Ya kan 2 kali dah paling banyak nih itu. 9 kg dengan tinggi 88 cm. Sarki, ayahnya yang bekerja sebagai pemulung, mengakui tak sanggup memenuhi gizi anaknya. Dengan penghasilan sekitar 300.000 sebulan, Sarki hanya bisa memberi makan Febrianto dan 2 anaknya yang lain seadanya. Ia masih bersyukur mendapatkan bantuan susu gratis sebulan sekali dari puskesmas. Ya kan 2 kali dah paling banyak nih itu. Itu gak kalau ada makan. Penghasilan rendah juga membuat orang tua Yarmanta, bocah 8 tahun di Pasaman Barat, Sumatera Barat, menderita gizi buruk. Tubuh Yarmanta kurus hingga membuat tulang tubuhnya terlihat menonjol. Anak keempat pasangan petani penggarap Mujur dan Rosida ini sudah berkali-kali dibawa ke puskesmas dan rumah sakit di kampungnya, namun kondisinya tak kunjung membaik. Karena kehabisan biaya, orang tuanya terpaksa merawat Yarmanta di rumah. Mujur dan Rosida kini sedikit lega karena kini anaknya bisa dirawat di Rumah Sakit Muhammad Jamil Padang mengandalkan biaya Jamkesmas. Kasus gizi buruk yang menimpa anak-anak di Indonesia tidak menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2006 hingga 2011, Kementerian Kesehatan mencatat 4 juta anak menderita kekurangan gizi. Ada banyak faktor pemicu kekurangan gizi. Krisis ekonomi dan politik yang melanda sebuah negara seringkali berimbas pada terjadinya wabah kelaparan. Kemiskinan adalah alasan klasik, tetapi seringkali menjadi penyebab utama gizi buruk dalam keluarga. Selain faktor materi, pola asuh dan kebiasaan hidup seseorang ikut berpeluang menentukan kondisi kesehatan seseorang. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, kasus gizi buruk yang sering terjadi di Indonesia dinilai sebagai salah satu bentuk kegagalan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah diminta lebih mengerahkan sejumlah institusi lokal dan kader gizi untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Kepada penguatan pada kader-kader gizi masyarakat yang menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin tidak masuk dalam struktur kependudukan yang normal, ya. Mungkin wilayah-wilayah di bawah jembatan kah, atau di daerah pemukiman industri, atau wilayah-wilayah perkotaan yang sebetulnya mereka hanya tinggal secara tidak tetap di wilayah tersebut. Ya, saudara, Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi teraktual lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Prenagen kembali mengadakan event Prenagen and the City di Kota Bandung. Pada acara ini, Prenagen mengajak 10.000 ibu hamil untuk memberikan nutrisi terbaik agar buah hati sehat dan cerdas. Enaknya ini kalau di acara-acara kayak gini kita bisa meningkatkan kesadaran buat ibu-ibu yang lagi hamil maupun yang lagi nyusuin bahwa nutrisi yang harus dikonsumsi itu nggak boleh kurang. Makanya bagus banget kalau misalnya ibu-ibu ini makin sadar mengkonsumsi Prenagen, karena kalau Prenagen ini sudah bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin yang diperlukan. Acara Prenagen ini bagus ya, terutama buat ibu hamil, buat ibu yang habis ngelahirin juga. Tentang janin gitu, maksudnya kalau yang janinnya sehat kayak gimana, terus kalau kenapa janinnya nggak sehat, kromosomnya nggak bagus, itu tadi kita dapat info banyak banget. Prenagen, pilihan nomor 1 jutaan ibu Indonesia. Rio, kamu harus masuk ke pit stop sekarang. Baik. Mas Rio, dimulai dari 0 ya. Selamat! Saksikan Komik Action episode Korban Iklan. Kompas, inspirasi Indonesia. Tepar gue. Jadwal padat, harus cepat, kepanasan, kehujanan. Wow. Minum Promuno, suplemen anti tepar, membuat tubuh tangguh, menambah imun tubuh. Promuno, anti tepar. Promuno. Punya rencana bangun hunian atau berniat merenovasi rumah agar makin nyaman dan menenangkan? Exotic Living. Kompas, inspirasi Indonesia.
Di Alarian episode berikutnya, apa kata para komik dan tokoh terkenal tentang kunci sukses? Satu kata saja resep sukses. Siap? Nyontek! Ciri-ciri orang sukses adalah suka ngebentak orang lain. Apa kabar, Pak? Luar biasa! Alarian, Selasa, 8 Mei jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Anda kembali bersama Kompas Pagi. Saudara umat Buddha hari ini memperingati puncak Hari Raya Trisuci Waisak ke-2556 BE. Serangkaian kegiatan untuk menyambut Waisak telah dilakukan sejak 1 pekan terakhir, termasuk pengambilan api abadi di Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Api abadi ini Sabtu sore telah tiba di Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Di bawah guyuran hujan, api abadi yang diambil dari Merapen, Grobogan, Jawa Tengah ini tiba di Candi Mendut, Magelang. Cuacanya yang kurang mendukung ini tak menyurutkan semangat umat Buddha untuk menyambut kedatangan api Dharma. Api abadi ini selanjutnya diserahkan kepada para biksu perwakilan Majelis Sangha, yakni Theravada, Mahayana, Tatrayana, Nichiren, Maitreya, Tridharma, Kasogatan, dan Madatantri. Para biksu kemudian memanjatkan doa puja bakti. Sekitar pukul 6 petang, ritual Pradaksina pun digelar. Dalam ritual ini, para biksu membawa api Dharma mengelilingi Candi Mendut sebanyak 2 kali. Api lalu disemayamkan di dalam candi bersama dengan air dari mata air Umbul Jumprit. Bagi umat Buddha, api memiliki makna yang sangat penting. Pada hari ini telah pengambilan api Dharma di Merapen. Setelah dari Merapen, air api itu dibawa ke Mendut, kemudian disemayamkan di dalam Candi Mendut. Api ini sendiri mempunyai makna yang sangat mendalam bagi umat Buddha. Yang pertama, api mempunyai makna sebagai pencerahan batin. Yang kedua, api itu mempunyai makna sebagai semangat. Bagaimana kita jadi manusia itu harus semangat dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, api itu bisa membakar akar keburukan, karma buruk. Semuanya bisa dibakar dengan api. Sehingga api dalam pemujaan ini mempunyai makna yang sangat luar biasa sekali bagi umat Buddha. Api abadi dari Merapen bersama air dari Umbul Jumprit akan digunakan dalam proses puja bakti dalam puncak peringatan Waisak hari ini di Candi Borobudur. Detik-detik Waisak diperkirakan akan jatuh pukul 10:30 pagi ini. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Ya saudara, tepat hari ini umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak. Waisak merupakan wujud penghormatan umat Buddha terhadap Sang Buddha Gautama. Waisak biasa jatuh pada hari Purnama Sidi atau bulan purnama di bulan Mei. Terdapat 3 peristiwa penting dalam perayaan Waisak yang disebut juga dengan Trisuci Waisak. Trisuci Waisak terdiri atas kelahiran Sang Buddha Gautama, tercapainya penerangan oleh Sang Buddha Gautama, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Di tanah air, peringatan Waisak biasanya diawali dengan pengambilan api alam di Merapen dan pengambilan air di sumber mata air Jumprit. Kemudian api alam dan air yang telah diambil akan disucikan dalam upacara di Candi Mendut. Setelah itu dimulailah prosesi agung yang dilakukan oleh para anggota Sangha. Prosesi agung akan dimulai dari Candi Mendut menuju Candi Pawon. Puncaknya upacara Waisak dilaksanakan di Candi Borobudur. Borobudur selalu menjadi lokasi puncak peringatan Waisak karena umat Buddha percaya candi ini menjadi tempat berkumpulnya kekuatan supranatural. Menurut kepercayaan, pada saat Waisak, Buddha akan muncul secara kelihatan pada puncak gunung bagian selatan. Ya, saudara, di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan umat Buddha juga melakukan doa bersama menyambut Hari Raya Waisak. Doa bersama dipimpin oleh 2 biksu dari Kamboja. Ratusan umat Buddha melakukan puja bakti Purnama Sidi di Wihara Girinaga, Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Sabtu malam. Puja bakti Purnama Sidi merupakan proses menjelang perayaan Waisak saat Buddha mencapai pencerahan. Dalam doa yang dipanjatkan, umat Buddha berharap Indonesia dapat lebih maju, terhindar dari bencana dan keterpurukan moral serta ekonomi.
Ya, saudara, Hari Raya Waisak juga diperingati secara meriah di Kolombo. Puluhan ribu orang memadati jalanan di Kolombo, ibu kota Sri Lanka, untuk memperingati sepekan rangkaian Hari Raya Waisak. Meskipun peringatan Hari Raya Waisak dirayakan di seluruh pulau, Kolombo menjadi pusat kegiatan perayaan ini. Lentera, lampu warna-warni, serta bendera Buddha menjadi hiasan di seluruh kota. Dalam sepekan peringatan Waisak yang diadakan di Kolombo, jalanan selalu dipenuhi warga dan wisatawan hingga menyebabkan kemacetan. Namun hal ini tidak menjadi halangan bagi masyarakat di sana untuk merayakan Waisak. Ya, saudara, dari informasi mengenai Waisak, kita beralih ke informasi mengenai autisme. Warga Jakarta menunjukkan kepedulian kepada sesama dengan cara mereka. Sabtu pagi ribuan orang mengikuti gerak jalan sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak autisme. Langkah kaki ribuan orang menapaki Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Bukan sekadar jalan kaki, ini adalah Walk for Autism. Dengan kostum yang senada, seolah menyuarakan semangat yang sama. Semangat hidup dan terus berkarya bagi mereka yang menderita autisme. Gangguan perkembangan yang kompleks di mana seseorang tidak mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan biasa. Untuk menyadarkan lingkungan bahwa masalah ini ada di sekitar kita, karena dengan berkumpulnya anak autistik dengan keluarganya akan kelihatan betapa banyaknya mereka di sekitar kita. Sudah 3 tahun berturut-turut gerakan ini dilakukan. Hal sederhana yang membawa dampak luar biasa bagi mereka yang akrab dengan autisme. Di mana kita ngajak anak-anak kita ya, terutama yang menderita kekurangan ya dalam hal ini autis gitu, untuk berbaur dengan masyarakat yang normal yang lain pada lainnya gitu. Paling nggak bisa nyatuin keluarga jalan bareng terus. Sebagai tanda partisipasi, cap jari warna-warni juga diberikan para peserta gerak jalan. Nah, ini merupakan cap jari saya setelah saya ikut berjalan kurang lebih sejauh 2 km dalam Walk for Autism Indonesia pada pagi tadi. Dan bisa terlihat cap-cap jari ini merupakan cap jari para masyarakat yang peduli akan anak autism yang ada di Indonesia. Gejala autisme berbeda-beda pada tiap individu. Namun dengan pendampingan yang tepat dan perhatian dalam perkembangan anak, autisme tidak akan menghambat kreativitas apalagi prestasi anak. Arlista Hadi, Ricky Efran, Kompas TV, Jakarta. Ya, itulah bentuk kepedulian yang dilakukan warga Jakarta. Dan saudara, penyakit lupus dikenal sebagai penyakit yang mematikan dan banyak penderitanya yang meninggal karena menyerah pada lupus. Namun puluhan penderita lupus atau ODAPUS di Bandung, Jawa Barat justru memiliki semangat hidup yang tinggi dan berupaya melawan penyakit lupus. Sabtu kemarin mereka berkumpul bersama memperingati Hari Lupus Sedunia 2012 dengan senam terapi bersama bertema Never Give Up. Keduanya sepakat untuk naik angkot saja. Semangat hidup harus tetap tinggi. Itulah yang selalu tertanam di benak para ODAPUS atau orang pengidap penyakit lupus. Meskipun lupus dikenal sebagai penyakit mematikan, para ODAPUS ini tidak gentar. Untuk memperingati Hari Lupus Sedunia atau World Lupus Day 2012, para ODAPUS ini berkumpul bersama melakukan senam terapi bertema Never Give Up. Tema Never Give Up atau tidak menyerah sengaja menjadi tema acara ini agar penderita lupus tidak menyerah melawan penyakitnya. Kegiatan senam terapi di halaman Aula Timur Institut Teknologi Bandung ITB Sabtu pagi diikuti oleh penderita lupus dari kaum perempuan usia produktif. Bagi para peserta, kegiatan tahunan peringatan Hari Lupus ini dapat menumbuhkan semangat hidup, seperti bagi salah satu penderita ODAPUS, Henry Fitria. Lupus yang dideritanya sejak tahun 2002 membuatnya tidak bisa berjalan. Namanya yang nggak tahu kan cuma sakit persendian doang. Sakit persendian nggak bisa jalan, bengkak-bengkak. Terus diperiksa di rumah sakit Arisan, ketahuan lupus. Penyakit lupus di kalangan masyarakat masih kurang dipahami. Sementara itu, jumlah penderita penyakit lupus di Jawa Barat cukup tinggi, yaitu 40.000 jiwa. Bagi teman-teman yang menjadi dokter, peneliti, tentu kita berharap ada sebuah scientific research yang berkelanjutan untuk menemukan obat-obatan, terapi yang memang cocok dan efektif buat penderita lupus. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memfasilitasi dan mengajak peneliti kesehatan untuk terus melakukan inovasi meningkatkan kualitas hidup penderita lupus. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Ya, lupus merupakan penyakit yang tidak menular dan tergolong penyakit langka atau bersifat seperti kanker. Penyakit lupus bisa mematikan jika tak ditangani dengan cepat karena menyerang jaringan tubuh. Penyakit lupus membuat sistem kekebalan tubuh menjadi kacau karena penyakit autoimun ini menyerang organ vital manusia. Di antaranya mengakibatkan adanya cairan di paru-paru. Dan tak hanya itu, lupus juga membuat arteri atau pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung terganggu. Fungsi jantung dan ginjal juga terganggu. Sendi-sendi tubuh akan mengalami pembengkakan. Arteri kecil di jari tangan mengalami kejang. Gejala seseorang menderita penyakit lupus adalah sakit di persendian, demam tinggi, lelah berkepanjangan, mudah memar di muka berupa bentuk kupu-kupu dan mengalami kerontokan rambut. Sementara pemicu penyakit lupus adalah infeksi antibiotik, stres, virus atau bakteri dan juga pengaruh hormon. Ya, saudara, informasi selanjutnya akan dilanjutkan sesaat lagi dari berbagai daerah di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Tepar gue. Jadwal padat, harus cepat, kepanasan, kehujanan. Wow, minum Promuno, suplemen anti tepar, membuat tubuh tangguh, menambah imun tubuh. Promuno, anti tepar. Promuno. Kerinci, gagah menjulang di pegunungan Bukit Barisan. Dengan ketinggian 3.805 meter. Di angkasa, sang perkasa menjadi atap Pulau Sumatera. Ia menyimpan kebajikan, menyelimuti para pencintanya dengan memberi kehidupan. Di baliknya, kerinci tetaplah sebuah ancaman. Ikuti jejak penelusurannya di Ekspedisi Cincin Api, episode Atap Sumatera. Kompas, inspirasi Indonesia. Berikutnya di Kelakar. Apa jadinya jika rap dan hip hop yang diadaptasi dari budaya luar diberi sentuhan Indonesia? Buruk kakak tua hingga di jendela. Gitu debu-debi. Dan keunikan apa yang ada dalam kojek rap Betawi? Temukan semua jawabannya di Kelakar. Senin 7 Mei jam 8 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Temukan berjuta takjub di petualangan Cahyo Alkantara. Kami persembahkan Teroka. Kompas, inspirasi Indonesia. Tepar gue. Jadwal padat, harus cepat, kepanasan, kehujanan. Wow, minum Promuno, suplemen anti tepar, membuat tubuh tangguh, menambah imun tubuh. Promuno, anti tepar. Promuno. Seorang pria babak belur dihajar massa setelah tertangkap tangan mencuri sepeda motor yang tengah diparkir di Balai Desa Kaliulingi, Brebes, Jawa Tengah. Pencurian ini diketahui pemiliknya dan langsung mengejar pelaku. Karena panik, si pencuri yang diketahui bernama Rianto menabrak pohon dan akhirnya menjadi bulan-bulanan warga. Polisi sempat kesulitan membawa Rianto ke kantor polisi karena ratusan warga yang marah mengepung kantor Balai Desa tempat Rianto diamankan. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore ini menyulut emosi warga karena dalam 1 bulan terakhir sudah terjadi sejumlah kasus pencurian motor di wilayah itu. Puluhan sopir truk di Kendari, Sulawesi Tenggara menduduki sebuah SPBU dan menahan 2 unit mobil tangki BBM. Aksi para sopir ini dilakukan karena solar semakin langka di SPBU yang diduga tersedot habis mobil tangki BBM perusahaan tambang sebagai bagian dari usaha penimbunan BBM bersubsidi. Hal ini dibuktikan dalam sehari mobil tangki milik sebuah perusahaan tambang melakukan pengisian berkali-kali dan selalu dilayani pihak SPBU. Para sopir truk mengancam akan terus menduduki SPBU hingga pihak Pertamina dan aparat kepolisian memenuhi tuntutan mereka, yakni mengusut tuntas kasus ini.
Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kepolisian Resor Kota Palangkaraya menangkap pekerja SPBU di Kota Palangkaraya karena telah menjual solar melebihi batas maksimal yang ditentukan pemerintah kota sebanyak 30 liter. Penangkapan bermula ketika petugas Polres Palangkaraya menghentikan mobil warga yang membawa solar sebanyak 4 jerigen atau sekitar 140 liter. Sebelumnya warga ini membeli solar untuk mobilnya di SPBU Jalan Cilik Riwut, kilometer 6 Kota Palangkaraya. Selain menahan pelaku beserta barang bukti mobil dan 4 jerigen solar, polisi juga mengamankan petugas pengisian solar di SPBU karena diduga memiliki andil membantu penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi. Polisi menduga solar itu akan dikumpulkan di suatu tempat dan kemudian dijual dengan harga industri yang mencapai Rp10.000 per liternya. Puluhan mahasiswa Universitas Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara melakukan aksi tabur benih ikan mujair di Danau Toba. Aksi ini mereka lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati di Danau Toba, kebanggaan warga Sumatera Utara itu. Ada 10.000 benih ikan yang disebar di 3 titik Danau Toba. Benih ini merupakan varietas unggul sumbangan sebuah perusahaan swasta. Ya saudara, kini kita bergabung dengan rekan Dian Ardianti di Surabaya, Jawa Timur. Dian, silakan dengan laporan Anda. Iya, saudara, 2 orang pelajar di Kota Malang berhasil menemukan energi listrik alternatif pengganti BBM yang menggunakan bahan dasar urin. Temuan ini adalah pengembangan dari energi surya yang menggunakan panel surya. Elektrolisa ini seperti yang bisa dilihat. Nurul Inayah dan Nandu Novia adalah pelajar kelas 2 Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Kota Malang yang berhasil menemukan energi listrik alternatif pengganti BBM berbahan dasar urin. Komponen yang digunakan adalah panel surya, baterai litium, motor listrik, electrolyzer, fuel cell, dan mobil mainan. Setelah melalui beberapa proses, hasil dari energi listrik berbahan dasar urin ini disimpan dalam baterai litium dan berfungsi untuk menggerakkan energi motor. Urin yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik hanya urin manusia yang dalam kondisi sehat. 1 liter urin mampu menghasilkan energi listrik dengan jarak tempuh 17 km. Hanya urin manusia yang sehat, karena nanti jika urin itu mengandung zat kimia yang lain akan berpengaruh pada proses elektrolisasi itu sendiri dan mempengaruhi mesin-mesin yang bekerja pada sistem ini. Energi listrik berbahan dasar urin ini memanfaatkan energi surya, namun pola kerjanya tidak terbatas hanya pada faktor cuaca tertentu. Cuaca buruk sekalipun atau musim hujan, kita masih tetap bisa mengaplikasikan sistem ini dengan bantuan panel surya beserta dengan proses produksi listrik dari urin. Hasil penemuan ini membuat kedua pelajar ini berhasil meraih medali emas di ajang International Young Investor Project Olimpiade yang digelar di Universitas Caglar, Georgia. Mereka berharap temuan yang masih dalam tahap penyempurnaan ini dapat dikembangkan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Muhammad Tiawan, Malang, Jawa Timur. Ya, demikian laporan kami dari Surabaya, Jawa Timur. Kini kembali ke Studio Kompas, Jakarta. Ya, terima kasih Dian. Dan kini kita akan kembali bergabung dengan Indah dan Teguh di Eco Park Jakarta. Ya, Indah, Teguh, bagaimana? Sudah siap untuk mengeluarkan suara merdu kalian nih kayaknya? Bukan siap lagi, kita udah super super excited ya. Siap. Pokoknya siap deh. Iya, kita lihat juga penampilan dari teman-teman. Kita akan lihat penampilannya teman-teman seperti apa. Ini nih di belakangnya lagi pada latihan ya, udah mulai nyanyi-nyanyi dan tadi juga kita sudah sedikit nguping-nguping ya. Jadi Livi dan juga Adrian, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Paduan Suara Universitas Padjadjaran Bandung. Betul. Kita akan sambung selesai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Kompas Pagi. Halo. Tepar gue. Jadwal padat. Harus cepat, kepanasan, kehujanan. Wow. Minum Promuno, suplemen anti tepar, membuat tubuh tangguh, menambah imun tubuh. Promuno, anti tepar. Promuno. Di mata hati. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Mata Bekti.
mengenal lebih dalam seorang Indra Bekti. Kepada Maman Suherman ia berkisah. Balik. Maaf. Dan gali makna di dalamnya. Mata Hati, episode Indra Bekti. Senin 7 Mei jam 10 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Di Alarian episode berikutnya, Andri Wongso dan Tung Desem Waringin dalam Alarian, Selasa 8 Mei jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Tepar gue. Jadwal padat, harus cepat, kepanasan, kehujanan. Wow. Minum Promuno, suplemen anti tepar, membuat tubuh tangguh, menambah imun tubuh. Promuno, anti tepar. Promuno. Punya kesempatan lakukan yang terbaik. Oh, bersiaplah, bersiaplah, juang untuk menjadi pemenang. Bersiaplah, persaingan semakin berat. Oh, 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 oh. Ya, prestasi Indonesia di bidang paduan suara ini memang sudah mendunia. Dan memang kita sudah beberapa kali meraih berbagai macam prestasi, Nda ya. Dan kali ini ada salah satu universitas yang punya paduan suara yang punya prestasi mendunia juga nih, Nda. Yang keren banget. Dari tadi sudah kita singgung-singgung. Gimana kalau kita langsung samperin aja ya ke sini ya. Halo teman-teman. Halo, dari pagi. Paduan Suara Universitas Pajajaran. Dan kemarin baru saja yang paling terakhir itu memenangkan, ini susah diomonginnya ya. Apa namanya? Boleh gak ada yang bantu kita nyebutin? Juara Grand Prix Montreux Choral Festival. Montreux Choral Festival. Di Swiss. Di Swiss loh, luar biasa. Dan dengar-dengar mereka nggak tanggung-tanggung dapat 5 gelar sekaligus. Ya? Betul, 5 gelar sekaligus. Nah. Selamat ya. Selamat sekali lagi ya buat teman-teman ya. Terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia tentu di Saya sebagai alumni ikut bangga. Curcol nih Indah nih, alma mater Indah. Alma maternya. Nah, tapi ini keren banget loh. Dan tadi yang dibawakan sama teman-teman itu lagu apa ya? Lagu Pemuda. Lagu Pemuda. Pemenang. Lagu pemenang. Pemuda yang menang, nggak apa-apa ya pemenang. Nah, sesuai dengan kemenangan yang baru diraih kemarin. Nah, mungkin ini kita kenalan dulu ya sedikit ya. Ini teman-teman, ini tadi sempat ngobrol Iben sama Flo ya. Ini kayaknya gegeduknya PNS. Gegeduk apa itu? Kayaknya ininya gitu ya, pemimpinnya. Roaming langsung. Begitu Indah nyebut gegeduk, roaming langsung. Boleh mungkin dikenalin aja sesingkat aja. Ini PSM Unpad ini sejak kapan? Terus ini anggota-anggotanya ini apakah yang baru-baru atau mungkin sudah ada yang dari angkatan 79 gitu? Enggak ya? Setelah itu. Saya kesana kali aku ya. Boleh silakan. Gimana Flo? Ya, kami kebetulan paduan suara yang berasal dari Bandung, berdiri sejak tahun 1977 dan di usianya yang kemarin itu kami 1978 maaf itu berhasil meraih penghargaan yang sangat bisa mengangkat nama Indonesia. Betul. Dengan peserta kami 45 orang dan kami mengalahkan berbagai paduan suara dari Lituania, dari Swiss, dari Belgia.
kemudian Italia dan Wow. berbagai negara. Mayoritas bahkan negara Eropa ya. Iya, yang itu merupakan mahasiswa semua kandangnya. yang ikutan? Oh, enggak. Enggak ya, Campur. justru. Waduh, ini dia Niko yang Kita keren ya. perlulah berbangga. Bolehlah kita Harus berbangga di sini. diri Iya. tentunya ya. Nah, teman-teman ini semuanya beda-beda angkatan dong ya pastinya Oh, iya, ya. pasti. Nah, Beda angkatan, beda fakultas juga. Beda angkatan, beda fakultas juga. Ini gimana kalian latihannya? Mungkinnya kita pengen tahu. Betul, Tapi apalagi kalau menyesuaikan sama waktu misalnya. Iben bisa maju ke sini nggak sih? Oke. Gabung sama kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, biar agak gimana gitu ya. Kita dapat background lagu lah. Gitu. Boleh deh ya kalau teman-teman ini silakan nih sambil kita ngobrol sama Flo sama Iben. Ini gimana nih mempersiapkannya sampai kemarin menang di Eropa tuh kayak apa sih? Berapa lama? Kita persiapan hampir 7 bulan ya. Iya, betul. Kita sudah mulai latihan dari 7 bulan. Pertama sih kita seleksi dulu anak-anak yang bisa mampu dan sanggup mengikuti latihan, dan selain mampu secara waktu dan yang pasti secara teknis, vokal suara kita ada audisi dari berbagai angkatan, dari mulai anak yang baru sampai juga senior-seniornya. Baru nanti dapat 45 orang, baru kita latihan itu dari Senin sampai Minggu sampai Kamis. Wow. Intensif dong jadinya ya. Intensif. Iya, betul. Terus Intensif di drill. banget. Iya, betul. Nah, kalau untuk festival sendiri bisa diceritain nggak sih nih Montreux Oral Oral Festival. Nah, ini tentang apa sih dan kegiatannya Iya. siapa aja yang ikut di sini? Ini kompetisi paduan suara yang bergengsi ya di Eropa karena usianya sudah ke 48. Waduh. Gitu. Hampir Terus sama ya sama Teguh. Aduh jangan gitu. Enggak. gitu terus jurinya juga sangat bergengsi juga Iya, ya Teh, betul. karena jurinya itu yang buat lagunya gitu. Makanya yang kita bisa menang juara lagu Interpretasi lagu terbaik. gitu, karena Oh, jadi kalian ini membawakan lagu ciptaan juri dari Jurinya. Eropa. Lagu Iya. apa? Lagu 2S. Iya, betul. Aduh, itu Berapa latihannya lama gimana? beradaptasi dengan lagu itu, artinya mempelajari dan sampai akhirnya kalian bisa menguasai lagu tersebut? Wah, berapa lama ya? Mungkin 3-4 bulan lah. 4 bulan ya. Ya karena emang ada tingkat kesulitan Iya. juga, apalagi Tapi bisa saya Iya, merinding betul. loh ini sekarang bukan karena ada apa-apa, itu suaranya mereka emang keren banget Keren ya? gitu ya. Gitu. Harmonisasi Kasih. suaranya itu bener-bener bikin kita ya, persis kayak Indah bilang tadi, merinding. Jadi kita merasakan feel dari lagu itu. Gimana nih kalian kan beda fakultas, ketemu juga jarang mungkin ya. Tapi mungkin karena latihan ketemu menyatukan sampai kalian bisa kayak kompak banget gitu Flo. Gimana sih? Ya itulah pentingnya kita untuk satu kompetisi itu diperlukan latihan yang cukup lama, pertemuan yang cukup lama, karena untuk latihan itu selain menyatukan nada, feel-nya, penjiwaan dari setiap lagu juga itu dilatih semua. Jadi tidak mungkin berlatih hanya 1 kali 2 kali gitu, nggak mungkin, karena kita harus menyamakan semua dari semua hal gitu, agar bisa pada saat bernyanyi itu benar-benar satu rasa semuanya. Gitu. Beda lah, nggak kayak kita waktu lagi nyanyi di kamar mandi kan cuma ambil shower nyanyi Iya. terserah mau Enggak, bagus apa jauh enggak. banget ya. Jauh lah, jauh. Timpang. Apalagi sama kamu udah jauh dah. Tapi karena ini kita jadi kompak, jadi Iya. kebetulan kita kampusnya 2 ya, di Jatinangor sama di Bandung, dan itu jaraknya 1,5 jam kalau Iya. ditempuh. Mahasiswa yang dari Jatinangor ke Bandung itu perlu perjuangan yang luar Perjuangan biasa. ya. Saya bisa membayangkan. Sampai di Bandung tuh jam 6, jam Iya. 5 sore baru latihan, nyampe Sampai- jam 10, iya, kemudian jam 10 sampai jam 11 rapat, mereka pulang lagi ke Jatinangor. Iya. Setiap hari seperti itu, dan itu Luar yang biasa membuat lah ya, Jadi Bel, ya. hebat lah ya, luar biasa lah kok sampai Iya. mereka dapat gelar ini. Nah. Setimpal dengan pengorbanannya. Ini dari tadi pengen ngeliat lagi nih Iben sama Flo. Boleh nggak sih kita gabung nyanyi sedikit mungkin ya sambil kita mau istirahat ya kali ya? Oh, Boleh boleh, yuk kesini yuk. Yuk. Diganggu deh nih di tengah-tengah lagu nih. Gimana Flo? Kamu semua bersihkanlah nodamu semua. Wow, tepuk tangan dulu kok buat mereka ini teman-teman. Boleh ya sampai luar tepuk biasa. tangan nanti ya. Nanti kita akan istirahat dulu kali aku ya, Nanti kita sesaat akan ya. sambung susah jeda pariwara tentunya. Kita akan sambung selesai jeda yang berikut ini. Nanti Flo, Iben dan juga teman-teman masih akan gabung lagi ya sama Masih kita dong. pastinya. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Apa jadinya jika rap dan hip hop diberi sentuhan Indonesia? Kelakar, Senin 7 Mei jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia.
Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk yang lebih baik. Warna-warni informasi dan referensi mencerahkan pagi. Hidangan mantap selalu menambah semangat. Kami ada liputannya. Dan tentang semua kebutuhan Anda, kami punya jawabannya. Saksikan Sapa Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Dan saya Indah Dianovita dan teman-teman dari Paduan Suara Universitas Padjadjaran Bandung. Betul. Gitu ya. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya dari Jawa Barat tapi nggak nyanyi lagu Sunda. Nyanyi dong teman-teman. Request dari Indah. Boleh nggak? Lagu Sunda aman ya? Iya, banyak stok. Ting apa ya? Tapi kayaknya banyak stok. Boleh deh sambil ada gerakan-gerakannya gimana gitu. Sambil kita tetap ngobrol sama Flo sama Iben ya. Nah, Ben, tadi kita sudah sempat menyinggung mengenai kemenangan kalian di festival yang lalu itu. Nah, itu kan ada 5 gelar. Boleh disebutin nggak masing-masing apa aja sih 5 gelar itu? Yang pertama tadi juara Grand Prix ya, atau biasa disebut Grand Prix dari bahasa Prancis Montreux Festival. Terus itu juara Grand Prix itu langsung diberikan oleh juri ya, jadi dipilih sama juri. Kemudian juara 1 di kategori Mixed Choir. Terus untuk kategori kita ikut 2 kategori, ikut Mixed Choir itu paduan suara campuran sama Equal Voice tapi untuk female. Jadi paduan suara perempuan itu kita juara 2. Terus dapat penghargaan untuk kategori lagu wajib terbaik tadi lagu Sleep karya Eric Whittaker dan penghargaan untuk favorit pilihan penonton di sana juga. Artinya bukan hanya juri yang senang dengan penampilan mereka, penonton pun ikut terhibur ya di sana pasti. Tapi pihak kampus sendiri bagaimana dukungannya terhadap Paduan Suara Unpad? Sangat-sangat mensupport sekali. Mereka mulai dari kita awal pembuatan proposal, pembentukan panitia, semua mereka cukup sangat-sangat membantu kita. Nah, kalau misalnya kayak kita nih ya, kayak saya misalnya orang awam, nggak tahu dong ada kompetisi apa di mana gitu. Nah, biasanya ini kalian yang nyari sendiri atau bagaimana sih? Atau mungkin diundang misalnya? Atau diundang atau bagaimana? Selama ini sih kita yang cari ya, kita memang sendiri, ya? sengaja mencari festival-festival yang cukup berkelas sesuai dengan, karena kita beberapa kali juga sudah berangkat ikut di beberapa festival di Eropa. Jadi kita pasti makin hari makin mencari festival yang makin bergengsi gitu. Nah, kita teman-teman agak sepi nih di belakang. Boleh nggak sih kita minta nyanyi sedikit? Yang tadi itu loh pesanan saya. Kira-kira Flo gimana Flo nih ya? Lagu Sunda apa nih? Coba apa nih kira-kira yang bisa dibawain buat kita? Manuk Dadali ya. Manuk Dadali ya. Boleh. Silakan. Ini kayaknya Flo sebagai pemimpin regu boleh kalau mau di sana kok silakan. Oh iya, oke, siap. Langsung dipanggil loh. Sini. Dan nanti juga Iben masih tetap berbagi cerita ya pasti ya, gimana kemarin gitu kan waktu di Swiss ya sama di Paris. Nah, bukan yang itu katanya aku. Langsung diprotes sama anak buahnya nih. Katanya sempat nazar ya, ada yang nyemplung ke air ya. Siapa yang? Kalau juara mau nyemplung ke air dan ternyata nyemplung di sana. Iya. Dan itu dingin banget kayaknya di sana. 0 sampai 5 derajat. Waduh. Oh, 5 derajat. 5 derajat itu suhu di sekitar, tapi nggak tahu kalau airnya. Makanya nih, kuat banget nih. Ayo silakan Flo. Besarnya luhur di awang-awang, bebek kencang-cangna tayak karingna, manuk dadali manuk tandang terleber wawanena, manuk dadali manuk kaganu kongkakon carana kersakuna bangsa Indonesia. Boleh ikutan nggak? Iya udah bisa. Ayo Ben, ayo dong, tapi ikutan dong. Tuh. Dipika gimbir, dipika serap, bisa sama manuk dadari, terleber wawanena, manuk dadari, manuk panggagadang, ulang bangsa Indonesia.
Ini memang seru banget ya. Tapi memang ada satu yang pasti gini dah. Apa? Saya nggak pernah menyangka lagu seperti Manuk Dadali bisa dibikin seperti ini. Keren banget, keren. Apa ya? Jadi kita kadang-kadang kehabisan kata untuk mengungkapkan betapa mereka penuh kreativitas. Iya, Dan betul. memang kalau bicara soal bakat seni, mereka tentu tidak akan bisa seperti ini tanpa latihan dan persiapan ya. Wah, ini pasti persiapannya banyak sekali dan Pasti persiapannya banyak di banget. sana sini pasti terus disiapkan sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Iya, dan tentunya juga bakat seni itu bisa diolah kalau dimulai sedini mungkin akan menghasilkan seniman-seniman ataupun juga anak muda yang nantinya akan lebih kreatif. Betul, ya, dan yang lebih penting tentunya bisa menyalurkan energi-energi yang mungkin tadinya negatif bisa menuju ke arah yang lebih positif lagi. Ini dilakukan oleh seorang seniman ditekuni, dia bahkan mengajak anak-anak kecil hingga anak-anak muda yang remaja-remaja biar tidak identik lagi dengan tawuran dan sebagainya untuk Bagus dong. mengekspresikan diri lewat seni. Kayak gimana ya? Kita akan lihat sama-sama ya liputannya. Ini dia. Ya. Kita gabung lagi yuk. Tak disangka, para remaja ini dahulu sering terlibat tawuran. Namun, kini mereka memiliki sesuatu yang dapat membuat orang lain berdendang. Ya, melalui musik. Para remaja yang berasal dari lingkungan di sekitar galeri yang bertempat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat itu dilatih bermusik oleh para sukarelawan di galeri ini. Tak hanya para remaja yang berkesempatan mengembangkan bakat seni mereka. Anak-anak ini juga mulai diperkenalkan dengan seni oleh Bayu Widodo, seorang seniman yang sedang menggelar karya seninya di galeri ini. Seni itu mengajak berpikir anak-anak lebih luas, itu lebih terbuka, lebih senang, karena kesenian atau seni itu harus didasari kesenangan. Bagi saya tanpa kesenangan juga tak akan terpaksa. Tak hanya bernyanyi, mereka juga bebas mengeluarkan ide kreatif mereka di atas sebuah kertas. Kamu suka gambar dari umur berapa? Dari umur 4. Sukanya gambar apa? Kupu-kupu Terus? sama bintang. Kenapa sih suka gambar? Soalnya bagus. Bagus ya? Paling suka warna apa? Semua warna. Ya, di galeri ini diajarkan untuk mengenal seni sedini mungkin. Di galeri ini diajarkan untuk mengenal seni menggambar dan bermusik. Melalui dua kegiatan tersebut, anak-anak bisa melakukan kegiatan yang berguna. Dan siapa tahu saja mereka akan mengembangkan bakat tersebut sampai besar nanti. Lila Pohan, Januari Winarto, Kompas TV, Jakarta. Sekarang aja boleh. Ya, itu dia tadi tuh tentang bagaimana bisa menyalurkan bakat seni, terutama dari usia dini, ya. Saya jadi pengen ketawa, saya tahu lagu ini. Hitam manis. Pokoknya kalau hari Minggu saya jadi sasaran deh. Enggak. Hitam manis, kamu yang hitam, saya yang manis dah. Iya deh. Tapi yang pasti memang mereka seru banget latihan. Kita pengen menggali lagi sebetulnya bagaimana anak muda seperti mereka selain bisa menyelesaikan prestasi akademis juga mereka bisa berprestasi di luar itu. Betul, apalagi ya. nih soal paduan suara dan ini Iya. nggak main-main loh, bawa nama negara kita. Iya, kita akan istirahat sejenak ya, Betul. sambil ikutan ke sana yuk Ya, cobain yuk ya. jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Halo. Hitam manis datang menjelma, hitam manis datang menjelma, kenangan yang menggoda. Aku teringat pandang tajammu. Mata Hati, episode Indra Bekti.
Senin 7 Mei jam 10 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Saya Sibi Sistiarani, inilah Kompas 100. Bincang-bincang seputar dunia bisnis dalam Kompas 100. Kompas, Inspirasi Indonesia. Tepar gue. Jadwal padat, harus cepat, kepanasan, kehujanan. Wow. Minum Promuno, suplemen anti tepar, membuat tubuh tangguh, menambah imun tubuh. Promuno, anti tepar. Promuno. Arbain Rambe selalu ada yang beda. Beda fotografi. Hanya di Klik Arbain Rambe. Kompas, Inspirasi Indonesia. Tahu-tahu mulu kok. Ini lagu mengingatkan saya di masa kecil Bener-bener nih. seru ya dengerin lagu-lagu macam ini. Mana tadi? Separiu kosong. Nah, ini adalah salah satu lagu dari Tanah Parahyangan juga tuh, ya, yang pasti dibawakan sama mereka. Teman-teman boleh ngobrol lagi ya di sini aja. Iben mana Iben? Sini Ben. Nah, kemarin saya penasaran pengen tahu dong dah. Apa? Selama ada di sana kan tentu pasti punya banyak cerita. Iya, apalagi mereka banyak sekali yang berangkat ke sana. Ada cerita lucu lagi nggak sih dari sana? Kenapa? Ada Banyak. Banyak. Sini dong. Siapa? Adis mau bagi. Boleh. Ceritain dong nih. Yang paling gede, yang paling gede. Ya. Yang Bahenol tadi ya. Saya yang bagi Bahenol pemirsa. Jadi waktu itu pas pengumuman pemenangnya, jadi semua kan diumumkan pemenang kategori mix, kategori female, kategori apa. Nah lucunya karena pakai bahasa Prancis ya, kita aja bahasa Sunda aja belum fasih sebenarnya. Ini apalagi bahasa Prancis gitu kan, pas disebutin apa-apa terus kita nggak ngerti, krik kita pas puncaknya pas udah disebutin Pajajaran University Choir, kita udah kegigilan, katanya cuma disuruh maju, ternyata disuruh maju nyanyi ke depan. Kita sampai disampaikan panitianya, you and your choir maju nyanyi, kirain kita kenapa? Tapi yang lain udah, kita kenapa diketawain? Katanya kita salah interpretasi maksud panitia, karena nggak ngerti. Emang kalau pakai bahasa Sunda kan kita lebih bisa langsung gitu ya, itulah betul. Mungkin bahasa Sunda perlu go internasional juga ya. Dimasukin ke kurikulum kali. Nah, kalau kalian ini ya, mungkin dulunya ini memang pada penyanyi semua apa gimana? Atau pas masuk Unpad aja tiba-tiba langsung suaranya berubah gitu? Gimana? Dulu semuanya belajar dari nol kita. Ya mungkin sebagian ada yang memang sudah hobi atau ada bakatnya juga bernyanyi. Cuma setelah makin diasah di paduan suara ini jadi semakin berkembang. Ada pelatihnya khusus nggak sih? Ada ya? Ada bisa hadir pada. Oke. Berarti kalau tiap kali latihan itu digojlok bener-bener nggak sih atau galak nggak sih atau gimana tuh? Itu udah nggak kebayang kalau kali digojlok ala tentara sih enggak, cuma ya memang latihannya dipersering dan sangat-sangat disiplin gitu. Kalau seandainya di luar mengikuti festival atau kejuaraan, jadwalnya kapan aja sih kalian latihan biasanya? Kita kalau jadwal reguler sih Selasa Kamis ya, latihan Kamis. terutama untuk anak-anak baru. Cuma kalau kita setiap tahun ada konser ya, ada konser tahunan. Dan itu pasti kita tiap tahun merekrut anak-anak baru dan senior-seniornya juga. Itu kegiatan selain ikut festival yaitu konser tahunan. Waduh. Nah kemarin ketika ikutin kompetisi di Eropa nih ya, yang bergengsi banget itu nih, kira-kira saingan terberat itu dari mana sih? Wah, dari Lituania. Serius? Iya. Kompak banget. Betul. Emang mereka seperti apa tampilnya tuh? Luar biasa lah, bagus sampai kita, aduh ciut, udah kita pasti kalah nih sama mereka. Dari Italia juga ya yang kuat. Dari Swiss sama dari Belgia yang dan mereka juara 3. Mereka akhirnya menang nggak? Berhasil meraih juara. Yang Lituania itu juara 1 Equal Voice ya. Iya. Yang female-nya ngalahin kita, tapi mereka juara 2 di mix-nya. Mereka kita tetap juara. lebih. Selain Tepuk tangan dong teman-teman. PSM Unpad ya. Nah selain kita nih dari Indonesia, ada nggak sih yang mewakili Asia juga di sana misalnya? Tidak ada, hanya kita. Satu-satunya mewakili benua Asia. Diseleksi dulu ya, jadi kita prosesnya diseleksi dulu, baru kalau sudah diterima kita akan resmi berpartisipasi pada kompetisi tersebut gitu. Tadi ngobrol-ngobrol sama Iben tadi sempat bilang katanya salah satu juri juga ada yang mengundang kalian untuk
ikut lagi salah satu kejuaraan Iya, dan kita dapat kompetisi di sana. kehormatan untuk ikut festival di sana ya. di Prancis Selatan tahun depan. Iya. Dan itu cuma paduan Iya, suara asik terpilih deh. aja yang berpartisipasi di situ karena eventnya juga bergengsi cuma 3 tahun sekali gitu. Waduh. Dan Masih satu kursi lagi nggak kosong buat saya? Boleh kalau bisa masuk koper. Boleh. Nggak apa-apa ngangkut ini. Ini jangan ditanya. Nah, tapi teman-teman ngomong-ngomong nih ya, saya pengen ngajak ke teman-teman ngelihat juga nih ada satu liputan saya, bukan liputan saya, liputan teman saya nih ya. Kalau masalah nyanyi latihan tuh pasti bikin lapar dong ya. Indo lapar mulu. Tentunya. Lapar banget. Khusus buat dia memang selalu lapar. Karena di sini ada rekan kita Nandita Eriska yang akan Iya. mengajak kita nih untuk sarapan pagi hari ini. Cuma sebelum tahu dia sarapan soto kaki katanya. Soto kaki. Coba kita lihat ya. Ini Kaki berat nih siapa? kayaknya nih. Makanya kita lihat aja ya sama-sama teman-teman Yuk, ya. ini dia. Siapa yang tak suka dengan soto? Di tangan ahli, kuah soto yang gurih disandingkan dengan kaki sapi dan jadilah soto kaki sapi. Kaki sapi direbus selama 6 jam dicampur dengan kuah santan kuning dan irisan tomat segar. Menggoda selera. Soto Mencos ini nomor 1 udah terkenal ya dari zaman dulu. Terus rasa bumbunya itu berasa banget. Sampai kikilnya itu empuk banget. Kalau digigit langsung nyes gitu aja. Warung soto kaki sapi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat yang sudah ada sejak 52 tahun ini memiliki resep yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Dari anak-anaknya, sekarang kan anak-anaknya semua yang ngolah gitu. Emang dari awalnya mertua udah ini sih jualannya sop kaki gitu ya. Udah zamannya dulu tuh mertua dipikul dagangnya. Warung soto kaki sapi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat yang sudah ada sejak 52 tahun lalu ini memiliki resep yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Hanya dengan Rp17.000, kegurihan semangkuk soto kaki sapi sudah bisa dinikmati. Nah, sapi ini banyak sekali kegunaannya ya, selain susu dan dagingnya ternyata kakinya juga bermanfaat nih, seperti ini nih, sop kaki mencos. Nah, bumbu kuahnya ini berasa sekali dan kakinya ini empuk sekali karena sudah direbus selama 5 jam. Dan warung ini sudah ada sejak tahun 60-an. Jadi banyak sekali yang makan di sini nih. Nandita Eriska, Januar Winarto, Jakarta. Istirahat gak tapi? Nah, itu dia soto kaki. Soto kaki. Ada yang mau nyoba? Yang pasti Langsung makan kakinya? Oh, jangan dong. nggak pakai dimasak, nggak pakai potong langsung. Langsung makan. serem amat ya. Nah, tapi semua butuh persiapan. Oh, Makan iya. termasuk juga Betul, teman-teman betul, di betul. Paduan Suara Unpad nih ya. Nah, apa yang pengen teman-teman sampaikan kemudian? Kemarin udah menang loh, udah diundang lagi buat ikut tahun depan 3 tahun lagi ya. Tahun depan. Dan festival 3 tahunan. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, kami dari PSM Unpad kami juga mau mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak sponsor yang telah membantu kami untuk bisa berangkat ke sana, dan juga terima kasih kepada pihak universitas, Betul. juga Iya. juga teman-teman sama choir di Iya. Indonesia yang juga kita memang kompak, saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan. Waduh. Nah, itu kemarin yang membedakan kalian tampil di sana dengan PSM lain atau paduan suara lain malah. Itu apa sih? Iya, rangkaian misi kebudayaan kita kan judulnya memang sangat misi kebudayaan Misi sekali kebudayaan. ya. Jadi Berarti selain nggak nyanyi mengikuti doang kompetisi, dong? betul. Kita Nari? juga menari daerah pasti ada. Wow. Jadi selain lagu-lagu daerah dan gerakan daerah, gerakan tari tradisional juga ada tari Dayak, tari Saman, sama angklung, dan itu lagu-lagunya juga selain lagu Sunda ada lagu We Are the World dan juga lagu tradisional dari Perancis juga gitu. Aduh. Jadi sekalian terima kasih juga untuk Keren KBRI Perancis dan juga KBRI Swiss. Jadi selain berusaha untuk meraih atau mengejar prestasi, tapi juga mengenalkan kebudayaan Indonesia ya. ke dunia internasional. Betul. Ini tentu sesuatu yang patut diapresiasi. Bagaimana anak-anak muda ini ternyata Masih punya kepedulian yang tinggi kuliah terhadap kebudayaan jalan kita. gitu ya kan.
bakat seninya jalan, menuai prestasi lagi membanggakan Jalan-jalan Merah lagi Putih keluar ya. negeri, saya nggak diajak aja. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah hadir di Kompas Pagi. Ya. Tapi nanti di bagian Kita akhir masih akan saksikan saya lagi loh penampilannya. Iya, masih tetap ya, Boleh boleh ya? ya nanti ya. Oke. Dari Taman ya. Oke. Jadi teman-teman terima kasih sekali lagi, sukses terus ya buat PSM Unpad dan juga Ya. untuk PSM Paduan Suara Indonesia tentu yang membawa nama baik Indonesia di tanah air. Iya. Nanti nyanyi sedikit lagi boleh ya? Betul. Boleh. Oke. Dan saudara, nanti kami juga masih memiliki informasi dari arena olahraga dan tentunya akan menyegarkan suasana pagi minggu pagi kita ini. Khususnya mengenai kemenangan Chris John tadi malam loh. Tinju. Seru. Wah, Kita pasti lihat seru nanti ya. informasi selengkapnya seperti apa. Tetap Sesaat bersama lagi. kami. Di Fanatik episode selanjutnya, Marcel, solois dengan sederet prestasi, Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan. melambungkan nama dengan karya-karya istimewa. Fanatik, episode Marcel, Minggu 6 Mei jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Punya rencana bangun hunian? Atau berniat merenovasi rumah agar makin nyaman dan menenangkan? Sebuah rumah pusaka yang dilokasikan di sebuah posisi yang sangat unik. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comics DT, solusi batuk yang lebih baik. Dan kau bisikan nada cinta. Akhirnya aku yang nyanyi, waktu itu umurku masih 10. Karena apalah gunanya kalau kamu hanya tahu berkesenian tapi kamu tidak ngerti. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comics DT, solusi batuk yang lebih baik. Dan kau bisikan nada cinta. Akhirnya aku yang nyanyi, waktu itu umurku masih 10. Karena apalah gunanya kalau kamu hanya tahu berkesenian tapi kamu tidak ngerti keadaan bangsa dan negara. Bersentuhan laki-laki perempuan aja di keluarga aku tuh haram. Semua pakai jilbab, semua itu salam tuh nggak kena gitu. Sementara aku masuk ke dunia entertainment di mana istilahnya agama harus dilepas tanda kutip. Balik nama dalam sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, Inspirasi Indonesia. Kerinci, gagah menjulang di pegunungan Bukit Barisan, menyelimuti para pencintanya dengan memberi kehidupan. Ikuti jejak penelusurannya di Ekspedisi Cincin Api, episode Atap Sumatera. Kompas, Inspirasi Indonesia. Aduh, apa sih ini? Langsung ninju-ninju aja. Saya masih ketularan semangatnya The Dragon nih. Ah, Chris John baru saja tahu. menang Pasti semalam angka nih. mutlak. Iya dong, Iya. melawan petinju Jepang ya. Betul. Shoji Kimura. Wah, keren banget Chris ya. The Dragon John berhasil mempertahankan lagi gelar juara dan tidak hanya itu, petinju Indonesia lainnya, Iya. Daud Jordan juga meraih hasilnya maksimal loh di sini. Dia lawan apa? Lawan siapa Coba kemarin? saya lihat ya? contekannya dulu. Kalau Sebentar, tidak Lorenzo salah, Villanueva. dari Filipina ya? Betul. Nah, kita, Kita lihat seperti apa pertandingannya kemenangannya semalam. mereka. Untuk ke-16 kalinya Chris John berhasil mempertahankan sabuk gelar juara yang melingkar di pinggangnya yang ia raih sejak tahun 2003. Janji Chris John meng-KO Shoji Kimura memang gagal, namun Chris John berhasil menang angka mutlak. Juri memberikan angka 117-110, 118-109, 118-109 untuk The Dragon. Pertandingan ini digelar Sabtu malam di Marina Bay Sands, Singapura. Gelar ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Chris John tanpa kalah sepanjang karirnya di dunia tinju. Rekor Chris John saat ini 47 kali menang, 22 kali menang KO, 2 seri dan belum terkalahkan.
Kegembiraan dunia tinju Indonesia dilengkapi oleh kemenangan Daud Yordan yang meraih juara dunia kelas bulu versi Badan Dunia Tinju IBO. Daud menangkau atas petinju Filipina Lorenzo Villanueva. Daud menganfaskan Villanueva di ronde kedua setelah sempat terjatuh di babak pertama. Dengan kemenangan ini, rekor Daud Yordan menjadi 29 kali menang, 23 kali menang KO, dan 2 kali kalah. Indonesia kini boleh berbangga dengan memiliki 2 juara dunia tinju dari 2 badan tinju dunia. Waduh, kok tinju jadi silat begini? Oh bukan ya, salah ya tadi ya, gerakannya keliru. Ya, pokoknya kita ucapkan selamat sekali lagi buat Chris John dan Daud Yordan. Dan ternyata sebenarnya Indonesia punya banyak petinju yang punya prestasi dunia loh. Bukan hanya Chris John saja ya, bukan hanya sekarang saja, bahkan Indonesia ternyata sudah mencatatkan nama merah putih di kancah internasional sejak dari beberapa tahun belakangan nih, dari dulu-dulu. Kita punya beberapa di antaranya, ini dia. Ada catatannya ya. Elias Pikal merupakan petinju kebanggaan Indonesia pertama yang mampu mengharumkan nama Indonesia dalam tinju dunia. Pria kelahiran Ambon 24 Maret 1960 ini menjadi juara dunia pada tahun 1985 untuk kelas bantam junior. Petinju asal Ambon lainnya yang berhasil mencetak rekor dalam tinju dunia adalah Niko Thomas. Niko pernah menyabet gelar juara dunia tinju kelas terbang mini pada tahun 1989. Niko sering dijuluki sang juara dunia tanpa sabuk karena hanya mampu mempertahankan gelarnya selama lebih dari 3 bulan. Muhammad Rahman juga menjadi salah satu petinju kebanggaan Indonesia. Ia memulai karir pada usia 20 tahun dan mencetak masa-masa gemilangnya dalam karir tinju profesional pada saat usianya tak lagi muda. Ia merebut gelar juara dunia tinju kelas terbang mini pada tahun 2004 dan berhasil mempertahankannya 2 tahun kemudian. Chris John salah satu petinju paling fenomenal yang dimiliki oleh Indonesia. Ia memulai debut karir tinju profesional pada tahun 1998. Hingga saat ini, Chris John sudah bertanding di 47 pertandingan dan tidak pernah kalah. Petinju muda kebanggaan Indonesia lainnya adalah Daud Yordan. Ia berhasil merebut gelar juara IBO Asia Pasifik di usianya yang masih muda, 24 tahun. Selama bertanding, Daud Yordan sudah mencatat 29 kali kemenangan dengan 23 kali menang KO. Waduh, sudah mulai rame di sini ya. Udah seperti biasa lah, keluarga-keluarga juga datang ke sini. Rusa-rusa sudah mulai bercengkrama kan. Di belakang sana juga ada. Nah, pokoknya kita ucapkan selamat bagi para petinju kita dan kita juga tinggalkan sebentar ya dunia atau arena tinju. Kita menuju ke sepak bola nih. Lapangan hijau. Ada kabar gembira buat fansnya Chelsea. Buat fansnya Chelsea tapi kabar sedih buat Liverpool. Kamu kelihatan banget ya fansnya Liverpool. Bukan, juru kamera kita ada yang sedih di sana. Iya. Dari tadi nangis nggak mau ngambil gambar katanya. Tapi yang pasti kemenangan Chelsea ini berapa? 2-1 ya? Ini membuat Liverpool juga pupus harapan untuk bisa meraih gelar ganda. Nah, seperti apa pertandingannya? Kita lihat berikut ini. Ya, Chelsea versus Liverpool. Dan kita juga masih punya informasi dunia dari cabang sepak bola Anda. Tapi kali kita ini dari ke Liga Inggris. Liga Inggris, tadi kan Piala FA, sekarang Liga Inggris nih. Kali ini masih dari tim Big Four juga. Arsenal gagal menaklukkan tamunya Norwich City. Waduh, padahal main di kandang sendiri ya. Main di kandang sendiri. Dan dengan demikian, Arsenal juga sekarang posisinya masih di posisi yang sama, masih posisi ketiga di klasemen sementara Liga Inggris dan terpaut 2 poin ya, 2 angka dari Tottenham Hotspur. Betul, ini dia. Dugaan Norwich unggul lebih dulu lewat kaki Wolf di dalam kotak penalti. Norwich unggul 2-1. Pada babak kedua, Van Persie membalas gol untuk The Gunners, skor imbang 2-2. The Gunners kembali unggul pada menit ke-80. Van Persie lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor. Namun skuad The Gunners tak dapat Ya, kita tinggalkan dulu sepak bola mancanegara, kita menuju ke dalam negeri, tepatnya di Liga Super Indonesia, Anda. LSI. Nah, ini ada kabar gembira nih buat para bobotoh Persib Bandung nih Betul. ya. Sudah beberapa kali kalah. 4 kali kalah beruntun dan akhirnya berhasil meraih kemenangan kali ini. 3-0 lawan Persiwa Wamena nggak tanggung-tanggung dan lawannya Persiwa Wamena. Dan kali ini juga membuat hasilnya ini membuat Persib ada di posisi ke-8. Kita lihat. Bandung, Jawa Barat.
Nah, itu tadi sepak bola dari mancanegara udah, terus dalam negeri juga udah. Tapi nanti kita masih punya informasi dari arena olahraga, Ndai. Iya, nanti kita masih akan kembali dan ini biasanya yang akan kita tampilkan nanti adalah olahraga dari dalam negeri yang agak unik-unik. Unik-unik, kita lihat seperti apa nanti. Selesai jeda pariwara berikut ini. Jangan Tetap bersama kemana-mana kami di Kompas Pagi. Kerinci gagah menjulang di pegunungan Bukit Barisan, menyelimuti para pencintanya dengan memberi kehidupan. Ikuti jejak penelusurannya di ekspedisi Cincin Api, episode Atap Sumatera. Kompas, inspirasi Indonesia. Karena apalah gunanya kalau kamu hanya tahu berkesenian tapi kamu tidak ngerti keadaan bangsa dan negara. Mudah-mudahan terus menjadi laki-laki kebanggaan aku. Selalu ada kisah di balik nama dalam sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, inspirasi Indonesia. Tepar gue, jadwal padat, harus cepat, kepanasan, kehujanan. Wow, minum Promuno, suplemen anti tepar, membuat tubuh tangguh, menambah imun tubuh. Promuno, anti tepar. Promuno. Di Fanatik episode selanjutnya, Marcel, solois dengan sederet prestasi, melambungkan nama dengan karya-karya istimewa. Fanatik, episode Marcel, Minggu 6 Mei jam 8 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Showcase episode berikutnya, Teman Sebangku. Saksikan Showcase Senin 7 Mei jam 9 pagi. Kompas, inspirasi Indonesia. Enak juga ya duduk ya. Dari tadi berdiri mulu capek ya, soalnya. kerasa kan begitu udah mulai duduk baru kerasa capeknya. Nah, Dah, kamu Apa? suka ke puncak nggak? Puncak mana dulu nih? Puncak Puncak Jawa Barat Kejayaan. sana. Oh, Puncak Bogor Puncak Jawa Kejayaan, Barat. no. Saya pikir Puncak Asmara, bukan ya? Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, kamu suka ini nggak? Apa? Memacu adrenalin di ketinggian. Wah, saya paling suka tuh. Apa? Memacu adrenalin di ketinggian di udara maksudnya. Nah, Ngomong puncak sama adrenalin di ketinggian ini maksudnya apa nih, Kus? Iya, ini ngomong-ngomong soal salah satu olahraga yang seru nih, lagi banyak digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia. Para layang. Para layang, wow. Kita lihat yuk seperti apa. Siapa sih yang ke sana? Beruntung banget. Seru ya. Ini dia liputannya. Terbang dengan tenang, ya mungkin ini adalah esensi dari para layang. Panorama yang menyejukkan membuat Anda nyaman berada di udara. Jika ingin terbang menggunakan para layang, Anda cukup datang ke kawasan Puncak, Jawa Barat. Seneng ya, soalnya pokoknya kalau lagi mumet terbang itu terus langsung kayak refreshing aja, terus sama di atas kan udaranya bener-bener enak banget, dingin juga. Sama awal-awal sih nervous ya kalau mau berangkat pas mau terbang take off kayak gitu. Para layang memanfaatkan tenaga angin untuk bisa mengudara. Faktor keamanan pun sangat diperhatikan ketika berada di udara. Peralatan seperti helm dan parasut cadangan harus digunakan saat terbang. Sebagai pemula, jika ingin terbang dengan para layang, harus tandem dengan pilot profesional atau memiliki izin terbang. Namun, Anda pun bisa mengikuti kursus di sini untuk mendapatkan izin terbang. Kalau masalah olahraga yang seperti ini berhubungan dengan adrenalin gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih bukan cari adrenalin. Kenapa? Kalau adrenalin kita meningkat, itu akibatnya hormon seksual kita menurun. Saya nggak mau begitu gitu. Jadi adrenalin itu sendiri justru kita bangkitkan supaya hormon seksual kita meningkat. Momen berada di udara dijamin membuat Anda ketagihan untuk merasakan sensasi menikmati kawasan perbukitan nan indah.
Tim Liputan Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Mendarat lagi. Mendarat lagi. Nah, itu kan olahraga di alam terbuka. Iya. Kita juga lagi di alam terbuka. Berikut olahraga tentang alam terbuka lagi. Apalagi yang terbuka nih. Tapi ini unik deh. Soalnya ini adalah soal menundukkan lintasan yang berliku, bergelombang dan juga medan yang berkelok-kelok. Emang kamu pernah kayak gitu, Nda? Jangan salah loh, dalam mimpi maksudnya. Tapi ini bukan dilakukan oleh para atlet sepeda profesional loh. Yang ikut serta itu anak-anak. Masih bocah-bocah cilik. Jangan salah. Naik sepeda dan bukan sembarang sepeda loh. Mereka menundukkan itu yang saya bilang tadi, yang berliku, bergelombang, loncat-loncat pokoknya. Kita lihat lah pokoknya. Ini dia. Menunggangi sepeda dengan kecepatan tinggi di lintasan berliku dan penuh rintangan. Inilah kejuaraan cross country. Di balik helm dan kelincahan tangan serta kaki menaklukkan medan, bocah-bocah cilik di bawah usia 16 tahun unjuk gigi. Usia boleh muda, badan boleh kecil, tapi nyali jangan ditanya. Lintasan sepanjang 600 meter yang bergelombang dan berliku-liku takluk oleh para crosser muda. Nah, ini dia sang jawara. Ayasha yang baru berusia 10 tahun menyabet 3 penghargaan dari 3 nomor pertandingan. Senang. Terus itu enak, bisa beli frame. Kalau dapat ini kan dapat 1 juta, nanti aku mau beli frame baru. Mengenalkan pentingnya dan manfaat bersepeda menjadi semangat di balik kejuaraan cross country junior. Kita ingin mengajak orang untuk sepedahan ya, lebih banyak untuk sepedahan. Terus kalau bisa dimulai dari kecil karena lebih bagus untuk pembentukannya gitu. Gitu aja. Bukan sekadar mencari pemenang, anak-anak dilatih untuk menumbuhkan semangat sportivitas. Berani mencoba? Leli Yunianti, Yos Kusuma, Tangerang, Banten. Nah itu dia, seru. Anak-anak kecil bisa main sepeda di cross country juga. Iya kan, jadi pengen nyobain ya? Pengen nyobain, tapi udahan kemarin, kejuaraannya udah selesai. Udah kelar. Mungkin anaknya takut nanti. Iya, nanti boleh deh, saya ikutan juga. Iya, nah yang pasti memang kita masih akan seru-seruan juga ya di Eco Park ini. Udah semakin siang, biasanya akan semakin ramai. Nanti kita masih akan berbagi kepada Anda yang di rumah bagaimana sih menikmati pagi di alam terbuka seperti ini ya. Iya, tapi nanti kita juga akan mendengarkan informasi dari Liviana dong, yang ada di studio yang ada di studio sudah siap ya dan berbagi informasi dari mancanegara nampaknya nih. Halo Liviana. Iya, Indah Teguh. Wah, dari tadi ini ngeliatin kalian di sana seru-seruan nyanyi-nyanyi, saya jadi iri nih. Pengen diajakin nyanyi juga saya, Indah Teguh. Gabung dong sini. Harus gabung. Iya. Iya. Silakan Livi. Iya. Informasi selanjutnya akan dilanjutkan dari dunia internasional dan tetaplah di Kompas Pagi. Berikutnya di Kelakar. Pakai rok, pakai jeans, pakai celana, pakai rok, pakai jeans. Apa jadinya jika rap dan hip hop yang diadaptasi dari budaya luar diberi sentuhan Indonesia? Buduk kakak tua, hingga di jendela, nenek sudah tua. Kesian kesang jagawan Hilbasyo, baby baba to the boogie the bang bang, the boogie to the boogie the bee. Iya. Ini kegiatan sekarang apa nih, sibuk apa nih? Masih ngamen. Ngamen. Masih bikin. Di perempatan mana biasanya? Seperti apa ya rap asli Medan Rodo? Orasba, maju-ajo membantah Krina, ini Rodo Sinaga. Dan keunikan apa yang ada dalam Kojek Rap Betawi? Nyok semua ke Jakarta, kita lihat ibu kota, bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta. Makanan murah juga banyak, udah pasti enak-enak. Temukan semua jawabannya di Kelakar. Senin 7 Mei jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Inilah perjalanan memburu binatang-binatang pemburu yang tersebar di seluruh dunia. He's a very important man. That's Dudu. He's going to be our guide. Saksikan Deadly 60. Eksklusif dari BBC Channel Kompas, Inspirasi Indonesia.
Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk yang lebih baik. Klik Inspirasi Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama Kompas Pagi. Saudara, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir, Jepang bebas 100% dari nuklir. Sabtu tengah malam tadi reaktor nuklir terakhir yang masih beroperasi dipadamkan. Selama ini Jepang menggantungkan sepertiga kebutuhan listriknya pada nuklir. Sabtu malam pukul 11 waktu setempat, reaktor nuklir Tomari Unit 3 menurunkan daya listrik yang dihasilkannya ke titik nol. Reaktor nuklir milik Hokkaido Electric ini biasanya menghasilkan 912 MW listrik. Namun pemadaman ini hanya berlangsung sekitar 2 bulan untuk keperluan perawatan. Jepang mengalami krisis nuklir pasca bocornya PLT Fukushima Daiichi akibat gempa dan tsunami pada Maret 2011. Radiasi nuklir dari PLTN Fukushima Daiichi telah membuat publik dilanda kekhawatiran akan bahaya nuklir yang lebih besar. Menteri Perdagangan Jepang dan 3 menteri lain saat ini sedang berusaha memenangkan dukungan untuk mengaktifkan kembali 2 unit reaktor di pembangkit listrik Kansai di Ohi, Jepang Barat. Pengaktifan ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan pasokan listrik pada musim panas mendatang yang diperkirakan mencapai 20%. Terakhir kali Jepang bebas dari tenaga nuklir pada 4 Mei 1970. 2 reaktor nuklir ditutup untuk proses pemeliharaan. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lain. Otoritas Honduras mengerahkan ratusan tentara dan polisi ke pinggiran kota Tegucigalpa untuk mengadakan operasi melawan kejahatan di negara dengan tingkat kriminalitasnya yang sangat tinggi. Banyaknya tindakan kekerasan dan tingginya angka kriminalitas di Honduras mendorong parlemen mengikuti langkah Presiden Meksiko Felipe Calderón yang mengirim pasukan ke jalan pada 2006 untuk mengatasi penjualan narkoba dan kejahatan terorganisasi. Di Honduras terjadi 82 pembunuhan per 100.000 orang per tahun. Sebagian besar pembunuhan terkait kasus penyelundupan kokain. Penugasan pasukan militer ke jalan diharapkan dapat lebih memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun di sisi lain, warga menyatakan operasi ini belum efektif menghentikan kekerasan yang terjadi. Ya, kita beralih ke permasalahan ekonomi di Kuba yang syarat nuansa pro kontra ideologi. Setelah program reformasi ekonomi yang diluncurkan Presiden Raul Castro sejak tahun 2010 telah menumbuhkan kalangan wira swasta di negara Kuba. Kehidupan di negara ini pelan-pelan berubah seiring banyaknya warga yang bekerja mandiri dengan membuka berbagai macam usaha. Pasca pengunduran diri Fidel Castro sebagai Presiden Kuba 4 tahun lalu, Presiden Kuba saat ini Raul Castro yang menggantikan posisi kakaknya itu mulai mendorong wira swasta dengan melakukan perubahan di sektor-sektor yang sebelumnya dibatasi. Salah satu usaha yang tumbuh pesat yaitu bisnis restoran. Digamos 9 meses y claro que tenemos anécdotas como apagón en el medio de todo el restaurante lleno o no sé, que se nos agotó algo y has tenido que salir corriendo a resolverlo o que se nos fue el agua y en fin, cosas de ese tipo, pero la experiencia ha sido positiva, el saldo ha sido positivo. Pedagang barang dari kulit Arle Toro Perez baru-baru ini mencoba untuk menjual beberapa ikat pinggang, gantungan, kunci, dan dompet. Dia berjualan setelah berhenti bekerja sebagai pegawai negara dengan gaji $13 Amerika Serikat per bulan. Dagangannya banyak terjual dan dia bisa tersenyum karena penghasilannya jauh lebih besar. Quisiera que continuara este sistema porque realmente eso no se riñe con el sistema socialista que llevamos a cabo. Esto es una forma de mercado. Esto es una forma más y que debía. Pemerintah Kuba mencatat saat ini lebih dari 370.000 orang Kuba bekerja mandiri. Ada peningkatan signifikan sejak Presiden Castro mengumumkan usaha swasta pada September 2010. Saat ini, negara mempekerjakan sekitar 85% dari 5,2 juta pekerja. Direncanakan 1 juta dari mereka akan diberhentikan pada tahun 2015 dan akan dibebaskan untuk berwirausaha.
Beberapa pengamat percaya langkah Castro membiarkan kapitalisme tumbuh sedikit agar tak menimbulkan ancaman bagi masa depan komunisme di negara itu. Kuba sedang mengembangkan model sendiri, seperti halnya Cina 30 tahun lalu, namun pada skala yang jauh lebih sederhana. Ya, kita beralih ke grup musik asal Inggris Coldplay. Tampil di Hollywood Bowl, Los Angeles untuk mengenang pendiri dan anggota grup hip-hop Beastie Boys, Adam Yauchi. Adam Yauchi meninggal dunia Jumat 4 Mei 2012 karena penyakit kanker yang diidapnya sejak tahun 2009. Coldplay menyanyikan single Beastie Boys berjudul You Gotta Fight for Your Right to Party. Berikut kami hadirkan cuplikannya untuk Anda. When you wake up late for school and you don't wanna go, and you ask your mom please, but she still says no. She missed 2 classes and no homework, and your teacher preaches class like you're some kind of jerk. You gotta fight for your right to party. Well, your pops caught you smoking and he said no way. Oh, that hypocrite smokes 2 packs a day. Man, living at home is such a drag. Now your mom's threw away your best porno mag. But you gotta fight for your right to party. You gotta fight for your right to party. Ya, itulah penampilan grup musik asal Inggris Coldplay. Dan kini kita kembali ke Eco Park Ancol bersama dengan Indah dan Teguh. Ya, Indah, Teguh. Nah, iya ya Liviana, kita kembali lagi di Eco Park bersama saya Indah dan Teguh. Dan gimana aku nih? Kita udah siap mengguncang Kompas Pagi lagi. Dia serasa mau konser superstar keluar Indah mah, bener. Enggak dong ya, yang superstar yang di sebelah sana, tapi nanti dikasih bocorannya nanti ya. Jangan sekarang, nanti kita simpen dulu. Simpen dulu buat yang terakhir ya. Iya. Oke, nah nanti saudara kami akan masih berbagi informasi dari mancanegara, ada satu paket unik banget ya, ini liputan dari Afghanistan kalau nggak salah ya. Tapi nanti ya, kita akan sampaikan seusai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Berikutnya di Mata Hati. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Mata Bekti. Mengenal lebih dalam seorang Indra Bekti. Ada kisah apa dalam percintaannya? Beda 10 tahun. Kata orang memang yang bisa ditipu oleh Bekti yang jauh lebih muda. Bagaimana ia melalui masa kecilnya? Karena aku menghibur mereka, jadi dari kecil udah menghibur keluarga. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya mau jadi artis ya Allah. Gitu. Dan seperti apa ia memperjuangkan karirnya? Halo adik-adik, ketemu dengan saya Kak Bekti waktu itu masih dengan Kak Bekti dan Agnes Monica di Tralala Trilili. Kepada Maman Suherman ia berkisah. Balik. Dan gali makna di dalamnya. Mata Hati, episode Indra Bekti. Senin 7 Mei jam 10 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Tepar gue. Jadwal padat, harus cepat, kepanasan, kehujanan. Wow. Minum Promuno, suplemen anti tepar, membuat tubuh tangguh, menambah imun tubuh. Promuno, anti tepar. Promuno. Iya, kembali lagi di Kompas Pagi. Indah. Kembali silau. Kembali silau. Suka melihara anjing nggak? Kok ketawa kamu?
Saya suka anjing, tapi mungkin saya tidak suka memelihara anjing karena kan butuh perawatan ekstra gitu. Kenapa tiba-tiba nanya begitu mau membelikan anjing? Nah, ini di Afghanistan nih, ada informasi mengenai anjing-anjing liar yang kini bisa atau punya penampungan. Jadi mereka juga lebih terawat dan terurus di sana. Nah, ini kalau tidak salah mereka bahkan anjing-anjing ini ya digunakan juga oleh para tentara yang bertugas di sana untuk sedikit mengurangi depresi atau tingkat stres mereka di sana, para apalagi tentara bertugas di sana. di daerah konflik. ya. Nah, ini dia kami punya informasinya berikut ini. Nowzat, inilah tempat penampungan bagi anjing-anjing liar di Afghanistan. Bisa jadi, tempat ini sekaligus menjadi penyelamat bagi hidup para anjing yang ditampung. Bagi warga Afghanistan yang beragama Islam, anjing tentunya menjadi binatang yang haram untuk dipelihara. Pemerintah kota Kabul bahkan kerap memusnahkan anjing karena menganggapnya mengancam kehidupan manusia. شهروالی کابل قسمی که ما میفهم در سگای ولگرد یا سگای کوچک ماست اینا را اکثر وقت به خاطر که مردم میگه تکلیف میه مواد زهری میکششه ولی ما مخالف این کار هستیم به خاطر که این حیوانات است این جان داره این لطف نیست این سری حیوانات ظلم است. Namun di Nowzat, anjing-anjing ini mendapat kehidupan baru. Mereka dirawat dengan baik dan diberi vaksin anti rabies. Mereka juga seringkali dikirim ke sejumlah rumah sakit di Afghanistan untuk membantu mengatasi stres yang dialami para tentara asing yang bertugas di negara itu. Dogs have been proven to be for post-traumatic stress treatment. You know, they send dogs into hospitals to the veterans associations. And so the soldiers who have adopted a dog over here are actually already addressing those post-traumatic stress moments. Tak hanya membantu mengatasi stres selama berada di Afghanistan, anjing-anjing yang ada di Nowzat juga dapat diadopsi. Sejak tempat penampungan ini berdiri 6 tahun lalu, 330 anjing telah diadopsi oleh tentara dari Amerika, Inggris, Afrika Selatan, Kanada, dan Australia. Anjing-anjing yang diadopsi umumnya adalah yang telah membantu proses pemulihan psikologis sang tentara. Tak mengherankan jika para tentara asing ini rela membayar $3.000 Amerika Serikat atau sekitar 27 juta rupiah untuk bisa membawa pulang anjing Afghanistan ke negara mereka masing-masing. Biaya ini digunakan untuk mengurus berbagai dokumen yang diperlukan sekaligus membiayai operasional Nowzat. Ya, Indah, tahu bangunan Batavia Kunstring nggak, Anda? Di Jakarta kan? Di Jakarta itu loh, bekas kantor imigrasi yang ada di ujung Jalan Teku Umar Menteng sana. Kenapa dengan bangunan itu kok? Nah, ini kembali difungsikan lagi menjadi bangunan untuk menggelar pameran seni. Oh, ini yang kemarin ada pameran seni kontemporer itu betul, ya? Oh, betul. itu bangunan Batavia Kunstring itu tadi. Wah, ini bagus juga ya, jadi bisa membangkitkan lagi, jadi nggak ada kesan serem gitu. Kira-kira seperti apa sih? Kita lihat yuk. Kokoh, artistik, dan kuno. Itulah kesan yang muncul saat melihat bangunan yang pernah jaya di masanya ini. Ya, Batavia Kunstring yang terletak di Jalan Teku Umar, Jakarta telah menjadi saksi bisu sejarah perkembangan seni. Pergantian zaman membawa bangunan itu sempat berganti fungsi. Seperti kantor imigrasi di tahun 1950-an dan menjadi tempat minum bernama Buddha Bar. Kini Kunstring kembali ke fungsinya. Gedung ini dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda memang sebagai galeri seni gitu. Itu yang banyak orang nggak tahu gitu kan. Jadi dan sekarang memang Kota Jakarta pun sendiri memang memerlukan gitu tempat untuk memamerkan karya seni dan menjadi pusat untuk orang-orang kreatif untuk berkumpul. Nah, inilah tempatnya di sini. Pada pembukaan perdana, galeri menampilkan seni kontemporer, karya koleksi Indra Leonardi dan Wiyu Wahono. Ini sesuatu yang saya pikir justru menarik gitu ya, karena ini pertama kali memang artis Indonesia yang ditampilkan lagi ya, dulu ditampilkan di tempat ini. Pada zaman dulu, zaman Belanda, hanya artis-artis dari luar yang bisa dipamerkan di sini. Nama Kunstring berasal dari sebuah organisasi Hindia Belanda yang bergerak di bidang kesenian sejak 1920-an. Pada zamannya, Kunstring sempat menjadi tempat singgah bagi mahakarya seniman dunia seperti Pablo Picasso dan Van Gogh.
Dengan kembali berfungsi sebagai galeri seni, Kunskring dapat memberi ruang bagi seniman Indonesia menggelar karya terbaiknya. Maria Sarjana, Itok Suminto, Jakarta. Waduh, Teguh, ada yang gawat. Apa sih? Kagetin aja. Kalau di Jakarta bangunan kuno, bangunan tuanya tadi sudah mulai dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Tapi ini di Praha justru dikuasai oleh zombie. Zombie apa? Ini kan cuman bagian dari satu festival tahunan dah. Tapi ada zombie di sana. Betul, memang ini adalah bagian dari acara The Zombie Walk yang biasa digelar setiap tahun di Praha, Ceko sana. Ini kalau tidak salah acaranya kan hari Sabtu, waktu Sabtu ya, pekan lalu ya. Iya. Sempat ke sana nggak? Saya aja di sini sekarang. Gimana sih? Nah, memang ini ada ribuan orang ya. Diikuti oleh ribuan orang, saudara ya, di kota Praha. Mereka berubah menjadi makhluk yang menakutkan dengan mata, gigi, terus apalagi yang palsu-palsu deh pokoknya. Darah tapi hatinya nggak palsu salah kayaknya. satunya. Oh iya, Nah ini kan zombie ini kan dikenal sebagai pemakan manusia dan para zombie ini juga berjalan dengan gaya yang khas menuju kota melalui jembatan Charles dan berakhir di aula musik Rudolfinum. Iya, dan ternyata nih festival Zombie Walk yang berlangsung hingga dini hari. Waduh, begadang dong ya zombie-zombie ini. Ini adalah acara tahunan Zombie kelima. begadang. Ini acara tahunan kelima loh yang digelar di Praha, Ceko. Luar biasa ya. Ya mungkin zombie-zombie ini begadang sambil nonton bola juga ya. Bener. Tapi kalau di sana mungkin bolanya nggak dini hari. Enggak ya. Nah, itu tadi zombie-zombie tadi juga menutup jumpa kita ya. Kompas Pagi kali ini. Kompas Pagi kali ini, tapi besok saya dan Teguh masih akan kembali lagi. Saya besok masih kembali nggak ya? Tapi Kompas Pagi masih akan kembali. Yang pasti kita masih akan punya berbagai macam informasi lagi untuk disampaikan kepada pemirsa, tentunya di jam yang sama, pukul 6 sampai pukul 8 pagi. Dan jangan lupa sepanjang hari ini juga Anda terus saksikan program berita kami lainnya. Saya Indah Dianovita. Dan saya Teguh Parvinanda, dan kami sajikan sekali lagi penampilan terakhir dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Pajajaran. Ya, sampai jumpa. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok kita ngarak ondel-ondel nyok. Ondel-ondel ada anaknya boy. Anaknya nyigel terkiteran boy. Mak bapak ondel-ondel ngipin darah pengantin disungatin goyangnya api lutel-lutel ngipin gelang gel plak kedang dum plak 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 kendang nyaring ditepak yang ngiringin nada pade suro-suro tangan iseng jahilin kepala nak ondel-ondel ditaruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel jengking-krakan kepalanya nyale berkobaran nyala pada kebingungan disiramin air comberan disiramin air comberan disiramin air Berikutnya, Jalan Sesama. Saksikan di Kompas.